Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal yang Nabi pengen dari kita. 4 aja nih, nggak banyak. Yang Nabi pengen dari kita ada 4. Selebihnya jangan dikerjain dari 4. Kata Rasulullah, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. 1, kun aliman. Rasulullah minta, kalau pengen terikat dengan Nabi Muhammad, walaupun gak ketemu dengan Nabi Muhammad, walaupun kagak ngimpi dengan Nabi Muhammad, walaupun bukan cucu Nabi Muhammad, kalau 4 ini dikerjakan, orang punya terhubung dengan Nabi Muhammad. Pertama, kunna aliman, jadilah kau orang alim, kata Rasulullah. Upayakan jadi orang alim, jadi ustadz, jadi kiai, berupaya. Cuman dia mau jadi orang alim kok, bang, belajarnya enggak sebentar, kudu lama, kudu hatam kitab ini, kudu menguasai ilmu ini. Wah, kepala kita emplang-emplang anda itu mah. Di rumah kiai ini 3 tahun, pindah ke kiai ini 3 tahun, ke kiai ini 3 tahun, capek, setengah mati kalau menjadi orang alim. Tapi itu Rasulullah inginkan. Kenapa begitu? Sebab ini orang alim, kata Rasulullah, al-ulama'u surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu lampu-lampu dunia, wa masabihul akhirah, dan dia akan menjadi penerang di negeri akhirat. Di dunia bagaikan lampu. Lampu gimana? Lampu menerangi manusia untuk mengenal akhirat dan mengenal Allah. Kita kalau nggak punya guru, nggak ada ulama di kampung, nggak ada yang kenal tentang agama, itu kampung gelap namanya. Kalau ada ulama di kampung, walau masih muda, ini orang alim kelihatannya, ini ditanda alamat, di kampung bakal terang. Rasulullah yang bilang begitu. Dan Nabi katakan, ulama warasatul anbiya, para ulama itu yang mewarisi ilmu para nabi. Jadi yang menghubungkan antara manusia dengan Rasulullah itu ulama. Kenapa? Dengerin, ilmu yang Rasulullah bawa jatuhnya ke para ulama. Kalau bukan ulama yang ajarkan ke masyarakat di kampung, orang tidak bisa sambungkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Maka ulama ini yang menghubungkan antara manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya guru dalam agama, berarti kita punya hubungan ikatan kepada Rasulullah. Itu maulid maksudnya. Ya kita muludan doang, kagak ada ikatan sama Nabi, bagaimana? Jalur ke Rasulullah lewat mana? Gitu. Jalur ke Nabi lewat mana? Lewat ulama. Kudu punya guru. Saya kasih tahu. Sekarang begini, saya kasih tahu nih. Orang belajar beksi di sini silatnya apa? Beksi apa kotek? Hah? SK, SH, SH ya. Misalnya mau esa, mau beksi, mau kotek, mau apa lagi? Cingkring, apa lagi? Banyak lah, banyak. Saya mau bisa nyebutin doang sama. Dia beli buku begini, buku sampai segini dia baca. Tiap hari baca buku beksi. Kelar, buku kelar dia baca semua. Tapi nggak punya guru. Giliran berantem tetap main gigit-gigitan. Sikap gitu gigit, emang apa? Ya karena dia nggak pernah diajari sama guru. Giliran berantem orang bisa, emang buku bisa ngajarin pukul, walaupun dia hafal juga. Tapi ada orang yang nggak baca buku silat sama sekali, dia diajarin sama gurunya. Kalau mukul begini, gitu. Kalau nakis begini, kalau ngeles begini, kalau ngebat begini, kalau bandut begini, misalnya itu mah. Oh begitu guru? Iya. Walaupun nggak punya buku, dia giliran berantem, cakep kelihatannya. Wah apa? Dia punya guru. Di silat aja kalau nggak punya guru tersesat, apalagi dalam agama. Jadi kita kudu punya guru. Paham tuh? Yang nuntun kita, yang hantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita dituntun, akidah kita dituntun, akhlak kita dituntun. Orang bisa orang punya guru, harus punya guru gitu. Makanya kita doain nih guru-guru kita biar sehat walafiat.
ustadz kita biar pada panjang umur, rezekinya biar berkah, anak turunannya berkah semua. Satu tuh yang Nabi pengen, kuna aliman. Tapi susah, makanya di kampung ustadz dikit. Mengapa? Jadi ustadz susah. Itu mungkur jadi ustadz, kan udah bilang tadi orang bakalan. Kita ngaji, emang apa? Ya ngaji seminggu sekali. Kalau pengen jadi ustadz mah ngaji tiap hari. Pagi datang, sore datang, pagi datang, sore datang gitu. Bawa kopi sama gelas sama gula sama rokok gitu biar bukain pintu juga sama ustadznya. Sudah, kalau itu susah banget itu makali. Kalau susah, Nabi kasih jalan yang kedua. Au muta'alliman. Nggak bisa jadi alim, jadi murid orang alim. Gampang itu ah. Supaya apa? Supaya dicetak. Sebagaimana itu kau punya guru, nanti kau seperti dia. Sebagaimana kau gurumu punya ahli tauhid, kau nanti jadi ahli tauhid. Bukan asal-asalan, harus ahli. Gitu. Sebagaimana gurumu menjadi orang yang ahli dalam fikih, kau harus menjadi ahli fikih. Nggak ada seorang manusia yang menjadi ahli dalam fikih kalau tidak berguru kepada ahli fikih. Tidak bisa seorang menjadi ahli tauhid kalau dia tidak berguru kepada ahli tauhid. Nggak bisa. Tidak bisa seorang menjadi ahli tasawuf, ahli hadis, ahli tafsir, nggak bisa. Kalau gurunya bukan seorang ahli. Kalau tidak menjadi guru, dia harus menjadi murid. Guru murid ini nanti akan menggantikan gurunya ketika gurunya sudah berpulang ke rahmat. Gurunya habis, muridnya naik. Mesti ada murid yang dicetak langsung, dikekepin. Gitu, begini tong kudunya ngaji, begini kudunya bacaannya, ini pahamnya begini, maksudnya begini, dituntun. Begitu sebagaimana gurunya menempuh, maka dia pun menempuh seperti gurunya. Nanti kelak dia menjadi ulama di itu kampung. Itu bukan waktu sebentar, tapi nanti jadi dia. Tetap dia akan jadi. Kalau gurunya asli, muridnya asli. Gurunya palsu, muridnya palsu. Gitu. Tergantung gurunya, bukan tergantung kitab, bukan tergantung kitabnya. Semua ilmu tergantung guru, bukan tergantung kitab. Kita boleh kecil, tapi gurunya ahli. Murid akan menjadi matang dan menjadi ahli nantinya. Itu yang Rasulullah pengen. Menjadi alim kalau tidak bisa menjadi murid. Menjadi murid mah tidak cukup ngaji biasa, dia harus ngaji langsung ke tempatnya. Berangkat nyantren. Gitu. Ini di kampung dari ujung ke ujung ada berapa yang jadi santri? Nah, ini cikal bakal jadi ustadz nantinya. Nyantrennya di mana? Nyantren juga harus tahu jalurnya. Tahu jalur bagaimana, rute mau jadi kiai, emang gampang. Kayak orang rute mau jadi sarjana, kan biar ketahuan sekolahnya, SD, SMP, SMA, kuliah, kan gitu. Itu rute namanya. Kalau kira-kira begini, SD, dia mau jadi insinyur, jadi apa? Insinyurnya insinyur bangunan, dia mau bikin hotel. Nanti di kampungnya dia pengen bikin apa sekarang banyak tuh hotel-hotel apa namanya, apartemen ya, apartemen. Itu otak tuh, otak yang naikin bata ke atas tuh otak. Dia mesti sekolah. Sekolahnya sanawiyah. Nyambung gak kira-kira? Nggak nyambung, ini salah jalur. Sanawiyah jalurnya lu jadi ustad, lu mau jadi insinyur kolak sanawiyah. Habis sanawiyah aliyah, ya orang nyambung. Jadi mestinya SMP gitu, SMA, STM, baru masuk kuliah ngambil jurusan insinyur pembangunan. Jadi namanya jalurnya ngepas. Paham tuh? Orang mau jadi ustad, sekolahnya SMP pembangunan, ya orang jadi. SMA pembangunan orang jadi. Atau STM mau jadi ustad bobo obeng, orang jadi. Salah. Jadi kiai juga harus tahu jalurnya. Jangan sesantren-santrenin anak, ntar pulang orang boleh muludan. Jadi kalau begitu gimana? Nanya sama orang yang sudah tahu jalannya. Kita ke Bandung nanya, jangan nekat. Gue juga tahu, jangan disebut gue kalau Bandung orang tahu. Nyampenya ke Pandeglang. Ke Bandung nyantanya ke Pandeglang. Oh orang tahu, nanya kalau menyantrenin anak. Jangan sono bangunannya, emang nyantren di bangunan. Nyantren mencari kiai, bukan nyari bangunan. Siapa kiainya ini kadang-kadang nyanterin anak sama kiainya orang kenal. Udah, pokoknya mau nyampe pondok pulang lagi, ketemu kiainya bang orang.
Sono berapa tahun? Udah 3 tahun. Jadi sama kiai orang kenal. Orang gue orang kenal. Tapi gue bayaran terus sih. Ya Allah. Kok nyantrin nggak kenal kiainya? Biar deket sama itu kiai. Baru dia nanti bisa gantikan dia punya guru.